OBS itu mungkin 2 perangkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Sobirin. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang oscillator pada jaringan sensor nirkabel yang merupakan bagian dari mata kuliah jaringan sensor nirkabel itu sendiri. Di sini ada oscillator pada jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel memiliki manfaat yang luar biasa dalam berbagai bidang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi komponen-komponen oscillator pada jaringan sensor nirkabel. Di sini ada manfaat jaringan sensor nirkabel. Yang pertama itu pemantauan lingkungan. Jaringan sensor nirkabel memungkinkan pemantauan real time terhadap lingkungan di area yang sulit dijangkau manusia. Yang kedua itu ada otomatisasi. Jaringan sensor nirkabel dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat dan sistem secara otomatis, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu ada keamanan. Dengan pemantauan kontinu dan deteksi dini, JSN membantu dalam mengamankan area dan mencegah ancaman keamanan. Yang keempat itu ada optimasi sumber daya. Penggunaan JSN dapat mengoptimalkan pemakaian sumber daya seperti energi, air, dan bahan bakar. Kemudian ada komponen oscillator pada jaringan sensor nirkabel atau JSN. Yang pertama itu ada layer fisikal. Layer fisikal sendiri berfungsi untuk melakukan transmisi dan encoding data melalui media transmisi fisik. Yang kedua itu ada layer data link, bertanggung jawab atas pengiriman data yang bebas kesalahan melalui saluran yang terhubung secara fisik. Yang ketiga itu ada layer network, mengatur route pengiriman data antara sensor dalam jaringan. Kemudian ada layer transport, menangani pemisahan dan penggabungan data menjadi paket-paket untuk pengiriman yang efisien. Kemudian ada layer fisikal pada jaringan sensor nirkabel itu ada wireless sensor nodes. Pada layer fisikal ini, komponen utama adalah sensor-sensor nirkabel yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang kedua itu ada antena tower ya. Tower antena digunakan untuk memperluas jangkauan komunikasi wireless pada jaringan sensor nirkabel. Kemudian ada sumber daya. Pada layar fisikal juga mencakup sumber daya seperti baterai atau energi surya untuk menyuplai daya pada sensor-sensor. Kemudian layar data link pada sensor nirkabel itu ada teknologi MAC atau protokol media access control, digunakan untuk mengatur akses media transmisi antara sensor-sensor dalam jaringan. Yang kedua itu ada error detection. Layer data link juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pengiriman data jika terjadi. Ketiga itu ada frame synchronization. Itu proses sinkronisasi frame dilakukan untuk memastikan bahwa data dikirim dalam urutan yang benar dan tidak terputus. Pada layer network jaringan sensor nirkabel itu ada fitur di sini ada fitur sama keterangan ya. Yang pertama itu ada routing. Routing di sini mengatur rute pengiriman data antara sensor-sensor dalam jaringan. Kemudian ada addressing, memberikan alamat unik kepada masing-masing sensor dalam jaringan. Kemudian ada routing table, mencatat informasi tentang jaringan dan route yang tersedia untuk pengiriman data. Kemudian ada layer transport pada JSN. Itu ada data paket. Yang pertama itu data paket sendiri berfungsi sebagai memecah data menjadi paket-paket untuk pengiriman melalui jaringan sensor nirkabel, seperti contohnya pada gambar yang saya cantumkan. Kemudian ada sinyal amplifier. Amplifier ini digunakan untuk memperkuat sinyal data yang dikirim melalui jaringan sensor nirkabel. Yang ketiga itu ada data paket reassembly. Pada komponen ini, paket-paket data dikombinasikan kembali menjadi data yang utuh di penerima. Kemudian di sini ada layer aplikasi pada JSN. Pertama itu ada monitoring lingkungan. Aplikasi pada layar ini digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Yang kedua itu ada pemantauan kesehatan. JSN dapat digunakan dalam aplikasi kesehatan seperti pemantauan denyut jantung atau pernapasan pasien. Yang ketiga itu pada industri pertanian. Aplikasi pada layar ini dapat membantu pemantauan kualitas tanah, pengairan, dan kondisi pertumbuhan tanaman. Kemudian ada smart home yang sering kita ketahui.
JSN dapat digunakan untuk mengontrol perangkat-perangkat di rumah secara otomatis, seperti pengaturan suhu atau pengamanan pintu. Mungkin demikian pembahasan mengenai video oscillator pada JSN di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.